Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Yati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Bu KS hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan baik hari ini. Oh iya, terima kasih Ibu atas waktunya telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mewawancarai Ibu hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan mengenai dilema etika atau bujukan moral. Ya baik Bu, silahkan Bu. Sudah berapa lama ya Ibu menjadi kepala sekolah? Oh, saya baru 9 bulan Bu, sampai hari ini. Alhamdulillah ya, berarti 9 bulan ini Ibu sudah dapat pengalaman-pengalaman, dan mungkin di antara pengalaman yang selama 9 bulan ini Ibu pernah menghadapi suatu kasus yang mungkin merupakan suatu dilema etika atau bujukan moral. Lalu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Iya Bu, selama 9 bulan saya menjadi kepala sekolah, tentu banyak sekali ya kasus-kasus yang saya hadapi yang memerlukan pengambilan keputusan yang benar-benar harus dipertimbangkan itu. Ya, kemudian tentang apa itu kasusnya termasuk dilema etika ataukah bujukan moral, kita lihat dulu dari apakah itu pertentangan yang terjadi antara benar lawan benar ataukah benar lawan salah gitu. Jadi ketika keputusan yang harus diambil antara dua pilihan benar lawan benar itu merupakan dilema etika. Baik Bu, terima kasih. Lalu bagaimana Ibu KS menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu KS, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai seorang kepala sekolah di sini ya, juga sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya sebijak mungkin ya Bu ya, dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Jadi benar-benar kita harus melihat nilai-nilai kebajikan apa yang yang tertuang untuk mengambil keputusan tersebut itu. Ya, baik Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu KS lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika mengambil keputusan, yang pertama kita lihat dulu faktanya dulu seperti apa, seperti itu ya Bu. Kemudian melihat nilai-nilainya bagaimana, yang pertentangannya apa gitu, bagaimana jika kita mengambil keputusan A, bagaimana mengambil keputusan B, dilihat apa yang mungkin akan terjadi. Kemudian kita cari tahu siapa yang terlibat jika kita mengambil keputusan yang jika kita mengambil keputusan A, apa yang akan terjadi itu ya, siapa yang akan terlibat dari hasil keputusan tersebut. Nah, kemudian kita minta pertimbangan kepada yang lain bagaimana dalam menghadapi masalah tersebut. Setelah itu baru kita berdiskusi, mencari hal terbaik apa yang dapat dilakukan atau mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya itu Bu yang dulu sering saya lakukan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu KS anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa keputusan ini efektif apabila keputusan tersebut sesuai dengan
pertimbangan yang telah dilakukan dengan matang serta berdampak positif terhadap sebagian besar penerima keputusan. Karena memang menurut saya kan kita tidak mungkin ya Bu ya, suatu keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Nah, Iya, betul sekali Ibu. Jadi kepentingan yang lebih banyak gitu, yang lebih diutamakan dan tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut ya Bu ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? tantangan yang dihadapi ya itu ya Bu, kadang yang kita putuskan itu tidak memuaskan semua pihak sehingga ada yang masih protes terhadap keputusan yang kita ambil. Juga hal lainnya mungkin lingkungan yang kurang mendukung dari yang kita putuskan. Tapi di sini kan kalau kita tidak memiliki keberanian untuk mengambil suatu keputusan, ya kita akan jalan di tempat saja ya Bu ya, tidak akan maju-maju kalau memang kita tidak punya keberanian untuk mengambil suatu keputusan. Jadi tantangan-tantangan seperti itu memang akan selalu ada gitu Bu. Iya, betul sekali Ibu. Tentunya sebagai seorang pemimpin, dikala dihadapkan kepada suatu permasalahan, tentu harus tegas dalam mengambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut tentunya harus berpihak kepada kebenaran juga ya, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Lalu apakah ketika Ibu KS sedang menghadapi sebuah masalah kasus dilema etika, apakah Ibu KS langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya lebih suka menyelesaikan masalah secepat mungkin ya Bu ya. Jadi ketika ada masalah insidensial seperti itu, secepat mungkin saya harus atasi gitu. Kalau bisa saya lakukan sendiri dengan alur atau langkah-langkah yang dalam pengambilan keputusan saya lakukan. Kalaupun harus kita berdiskusi, biasanya sehabis pulang sekolah atau sebelum pulang sekolah ya, setelah pembelajaran itu kami ngobrol-ngobrol dengan guru-guru untuk mendiskusikan masalah tersebut dan secepatnya diambil keputusan supaya masalah itu tidak terlena atau berlarut-larut gitu Bu. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah terus dibiarkan berlarut-larut, mungkin jadi pemikiran yang panjang gitu ya, solusinya tidak cepat terselesaikan. Ya, bagus Bu KS. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu KS dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, berkaca dari pengalaman ya Bu ya, pengalaman jika menghadapi kasus seperti ini bagaimana penyelesaiannya, jika kasus seperti ini bagaimana penyelesaiannya, itu jadi salah satu yang paling saya rasakan pengalaman, apakah melihat dari yang lain ataupun dari pengalaman saya sendiri. Yang selanjutnya tentu ada pihak lain yang membantu kita dalam mengambil keputusan. Misalnya kita ngobrol dengan guru yang sudah senior atau lebih jauhnya kita bisa meminta pendapat kepada pengawas bina ya, yang pada akhirnya kita dapat mengambil suatu keputusan terbaik untuk kita jalankan. Iya, baik Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu KS sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu KS petik dari pengalaman Ibu KS dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang pertama, kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa otoriter ya Bu, tidak boleh kita mengambil keputusan berdasarkan pemahaman diri sendiri saja. Kita harus lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi
kasus tersebut. Kita harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutuskan suatu dalam mengambil suatu keputusan. Tentu ini harus dipertimbangkan kebajikan dan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang kedua adalah dalam mengambil keputusan kita harus melihat dampaknya di masa yang akan datang gitu. Jangan sampai ada pertentangan atau ada hal yang bisa merugikan banyak orang. Itu Bu yang saya peroleh dari pengambilan keputusan ini. Dan tentunya keputusan ini keputusan yang kita ambil itu harus berpihak kepada murid untuk kebaikan murid dan juga untuk pengembangan sekolah, Bu. Baiklah Ibu, sudah di akhir sesi wawancaranya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk saya. Semoga Ibu selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menjalankan tugas. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dengan berbagi dalam sesi sharing ini. Mudah-mudahan saya juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah Ibu ungkapkan dalam wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, semoga Ibu juga diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Terima kasih kembali buat Ibu. Sukses ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.